Assalamualaikum, sahabat YouTube, pencinta film India Nagin. Jumpa lagi dengan saya di Sinopsis Office Channel. Seperti biasa, buat sahabat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar sahabat YouTube tidak ketinggalan video sinopsis terbaru dari kami. Baik sahabat YouTube, langsung saja. Video ini berisi sinopsis film India Nagin episode 25 ya, yang akan tayang pada hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020. Baik sahabat YouTube, pada episode kali ini, bermula saat Yamini bertingkah gila dan kemudian tertawa mengatakan hanya berpura-pura untuk membuat Ritik percaya bahwa dia telah lolos dari kematian. Dia mengatakan, menyadari Ritik masih hidup ketika melihat darahnya. Dia memanggil Guru Maa dan meminta untuk segera datang ke sini. Guru Maa masuk. Sifanya melihatnya dalam bentuk ular jelmaan dan memberitahu Ritik bahwa Guru Maa telah datang. Ritik memintanya untuk tidak pergi ke hadapannya. Sifanya mengatakan akan berhati-hati dan masuk. Guru Maa berdiri di dekat meja makan untuk minum air. Sifanya masuk mengganti pakaiannya. Guru Maa pergi ke kamar Yamini dan bertanya mengapa dia terlihat seperti hantu. Yamini berteriak bahwa Ritik masih hidup, dan bahkan setelah menembakkan pistol padanya, dia tidak mati. Guru Ma mengatakan, jika ular jelmaan bersamanya, dia tidak akan mati. Sifanya pergi dan memberitahu Ritik bahwa keraguan mereka benar. Yamini tahu dia masih hidup, mereka harus lari dari sini. Di adegan lain, terlihat Ritik mengatakan itu bagus dan sekarang mereka bisa mengambil langkah selanjutnya. Dia masuk dengan Sifanya. Sifanya berubah menjadi Sesa dan bertanya, beraninya Yamini mencoba membunuhnya, dia tidak akan diampuni. Yamini mendengar percakapan mereka tanpa berkata dan dia pun pergi. Kemudian terlihat Sang Ramsing berdoa di kuil Siwa. Sesa datang dan mencekik lehernya, dan memintanya untuk memberikan batu permata, kalau tidak dirinya akan menggigitnya. Sang Ram mengatakan bahwa dia tidak bisa menggigitnya karena dirinya memiliki tanda Rajvans di lehernya, dan mengatakan bahwa dia sama seperti Yamini yang membunuh putra dan suaminya, dan dia membunuh gurunya untuk batu permata. Sesa mengatakan Ritik tidak bisa mati. Sang Ram memintanya untuk pergi dan menanyakannya pada Yamini sendiri. Yamini bergegas menuju gua bersama Guru Maa dengan mobilnya. Saat Sesa datang sebagai ular besar dan menyerangnya, dia mengikatnya ke pohon, dan berteriak betapa beraninya dia membunuh Ritiknya. Yamini mengatakan kenapa dirinya harus membunuh Ritik. Sesa mengatakan kalau kakaknya Sang Ram mengatakan dia membunuh Ritik. Yamini berpikir bagaimana Sang Ram bisa tahu, dan mengatakan Sang Ram berbohong, dan berkata beberapa waktu lalu melihatnya berbicara dengan Ritik. Sesa mengatakan, dia di kuil Siwa dengan Sang Ram, dan bukan di rumahnya. Yamini mengatakan, bahwa Sifanya pasti datang ke sana, dan menipu mereka. Sesa bertanya, bagaimana mereka tahu Sifanya masih hidup? Yamini mengatakan, hanya Guru Maa yang bisa memberitahu mereka sekarang. Mereka berdua pergi ke gua bersama Guru Maa. Guru Maa dengan ilmu hitamnya melihat Sifanya dan Ritik berdoa di kuil. Sesa berteriak akan membunuh Sifanya. Yamini mengatakan, Sifanya menjebak Ritik, sekarang mereka akan membunuhnya sekarang. Sesa berkata kalau dia punya rencana.
Sementara itu, Ritik memberitahu Sifanya bahwa dirinya menerimanya sebagai istrinya dengan sepenuh hati. Meskipun mereka tidak dapat menghabiskan waktu bersama, mereka dapat hidup bersama. Sifaya bertanya, di mana mereka akan tinggal. Ritik mengatakan dimanapun, asal Yamini tidak bisa menemuinya. Di sisi lain terlihat Guru Maa melakukan yakna. Yamini dan Sesa melihat sihir hitamnya dalam diam. Cuacanya sangat dingin. Sesa mengatakan ular jelmaan tidak bisa tinggal dalam kedinginan. Sifanya akan mati kedinginan. Yamini memerintahkan Sesa untuk pergi dan membunuh Sifanya. Sesa pergi. Sementara itu Sifanya mulai merasa kedinginan. Ritik memberikan mantelnya pada Sifanaya. Sifanya mengatakan ular jelmaan tidak bisa berada di cuaca dingin. Ritik membawanya keluar dari kuil. Sebuah angin tornado menghambur ke arah mereka. Mereka berdua lari. Sifanaya jatuh. Angin tornado menyerang Sifanya, dan dia terjebak di batu besar salju. Ritik memintanya untuk tidak khawatir. Dirinya akan melakukan sesuatu. Dia membawa tongkat dan mencoba untuk memecahkannya, tapi tidak berhasil. Tangannya mulai berdarah. Dia mencoba memecahkan es dengan batu, tetapi tidak bisa. Dia kemudian berlari kembali ke kuil dan berdoa pada Dewa Siwa, bahwa Sifanya mengatakan jika dia adalah orang tuanya, dan orang tua selalu melindungi anak-anak mereka. Di adegan ini, terlihat Ritik mengambil trisula, lalu ia bergegas menuju Sifanya, dan memecahkan batu es dengan satu pukulan trisula. Dia kemudian membawa Sifanya yang tidak sadarkan diri, dan bergegas ke gubuk terdekat dan menggosok tangannya. Dia meminta bantuan, tapi tidak ada yang datang. Dia mencoba membangunkan Sifanya, dan terus menggosok-gosokkan tubuh Sifanya. Dia menyalakan lampu di dekatnya, dan terus menggosok kaki, tetapi tidak berhasil. Dia berpikir bahkan api tidak membantu kondisi Sifanya, dirinya harus melakukan sesuatu. Ritik membuka seluruh pakaian di tubuhnya, dan melepaskannya, dan memeluk erat-erat memberikan panas pada tubuhnya. Sifanya merasakan kehangatannya. Dia kemudian mencium punggungnya. Dia berbalik, dia mencium bibirnya, dan mereka berdua menyempurnakan pernikahan mereka. Sifanya bangun setelah beberapa saat dan dia mengenang keintiman Ritik. Sifanya memberikan kemeja Ritik, dan memintanya untuk memakainya. Ritik memegang tangannya dan bertanya, "Mengapa?" Sifanya dengan malu-malu berjalan ke samping dan bertanya apakah dia akan tetap seperti ini. Ritik menahannya dari belakang dan mengatakan mengapa dia malu. Sebagai suami dan istri, mereka menyelesaikan pernikahan mereka. Dia bilang tapi Ritik berkata ini harus terjadi seperti ini. Sifanya memeluknya, dan mengatakan dia menyelamatkan hidupnya. Ritik mengatakan dia menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Dan mengikat benang dewa lalu mengatakan ini adalah berkah dari dewa, dan akan melindunginya. Sifanya secara emosional memeluknya. Baik sahabat YouTube, demikianlah alur cerita film India Nagin. Episode 25. Jangan lupa saksikan sinopsis episode berikutnya, hanya di Sinopsis Office Channel. Silahkan berikan pendapat dan saran Anda di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalam.